bersama dengan Inter Milan setelah merajai klasemen jauh mengungguli para pesaingnya. Namun netizen tanah air salah fokus dengan ayah Emil Audero yakni Edi Mulyadi yang memiliki wajah lokal. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio ya. Oke, semoga kalian sentiasa sukses selalu, sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana kalian berada. Jadi hari ini guys, sekali lagi saya ingin mereaksi. Saya memakai jersey Timnas Indonesia ataupun kaos yang ini oleh Pro Air Sport. Itu dia punya penaja untuk Timnas Indonesia. Dan dikabarkan juga jersey ini akan dicetak semula dengan desain yang baru pada bulan September ataupun bulan Oktober nanti. Jadi kalau ada yang baru lagi, saya cuba dapatkan lagi untuk yang baru pula. Oke, kalian bagaimana guys? Kalian sudahkah memiliki jersey Timnas Indonesia ini? Mudah-mudahan kalian juga semoga semua ada jersey ini, sebab bila ke stadion sudah tentu memakai jersey Timnas Indonesia. Oke guys, Jordi Amat, kita kembali ke sepak bola di Indonesia. Kembali ya, Jordi Amat memperkuatkan barisan lini belakang, mungkin bersama dengan Rizky Ridho, Justin Hubner, Abang J, dan juga mungkin di situ juga adanya Sandy Walsh dan juga Sheni Patinama. Jadi banyak pilihan. Sinteyong sangat banyak pilihan guys. Jadi hanya pilihan yang terbaik Sinteyong untuk first 11 ataupun pemain-pemain inti nanti. Apapun, kita mengharapkan semua pemain-pemain ini sebenarnya bersedia bila-bila masa diperlukan khidmat mereka oleh Sinteyong. Cuma saja mereka harus mempertingkatkan lagi stamina, skill individu dan juga kebugaran mereka dalam latihan itu. Oke guys, kita semak dulu video ini daripada Garuda Space. Penyerang keturunan baru, wah dipanggil ya. Ini selain daripada Jordi Amat, ada lagi penyerang keturunan baru dipanggil guys. Siapakah dia penyerang keturunan baru ini? Yuk kita semak sama-sama video ini. Momen kocak Nathan tegur hoki Caraka. Reaksi Jordi Amat kembali ke skuad Garuda. Jaden Mondor resmi dipanggil Timnas Suriname. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Resmi dipanggil Timnas Suriname. Oke Garuda Space, jangan lupa subscribe juga guys. Timnas Indonesia bersiap menghadapi jadwal padat di bulan Juni baik di Timnas senior maupun kelompok umur. Tercatat skuad Garuda Sinteyong akan memulai laga uji coba kontra Tanzania pada 2 Juni mendatang. Sementara di laga resmi Timnas Indonesia akan menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Irak di tanggal 6 Juni serta lawan Filipina pada 11 Juni mendatang. Di lain sisi, Timnas Indonesia U20 pun akan menghadapi event bergengsi Toulon Cup 2024 di Prancis. Ajang ini akan bergulir mulai 4 hingga 16 Juni mendatang. Skuad asuhan ini 4 Juni hingga 16 Juni. Dia sama dengan Timnas Senior ini. Timnas Senior bermula 6 Juni melawan Irak, kemudian 11 Juni melawan Filipina. Tapi untuk Toulon Cup ini bermula 4 Juni hingga 12 ya. Woi, dia punya lawan pun bukan alang-alang. Ukraina, Panama, Jepang dan juga Italia. Woi, ini pengalaman yang baik untuk Timnas U20 guys. Kita Indra Syafri tergabung di grup B bersama dengan Italia, Panama, Jepang dan Ukraina. Tentu banyaknya pertandingan skuad Garuda di bulan depan bakal memanjakan mata pecinta sepak bola tanah air. Ada Italia di situ, ada Jepang juga guys. Erick Thohir kenal momen Indonesia di Piala Dunia usai hadir dalam peringatan 120 tahun FIFA di Paris, Prancis. Dalam unggahan di Instagram miliknya, Erick Thohir terlihat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir mengenang momen Indonesia yang untuk kali pertama tampil di Piala Dunia 1938 di Prancis dengan menggunakan nama Hindia Belanda. Saat ini mimpi kembali ke Piala Dunia tengah dipupuk tim merah putih. Kesempatan tersebut kembali terbuka lantaran saat ini Timnas Indonesia tengah berjuang di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dan Rupanya guys, Indonesia sudah pernah pergi ke Piala Dunia pada tahun 1938 dengan membawa nama India Belanda kah? Itu kan nama dia guys. Dan Indonesia ini kan, kalau dia tidak disangsi oleh FIFA, sebenarnya Indonesia ini mungkin bisa menjadi 100 ranking FIFA yang terbaik kalau dia tidak disangsi FIFA. Sekarang ini sudah lepas sanksi FIFA itu, Indonesia bermula step by step untuk meningkatkan ranking itu. Dan ini terbukti dalam 5 tahun kebelakangan ini, Timnas Indonesia sudah memintas beberapa negara. Termasuklah Malaysia juga dipintas oleh Indonesia. Sekarang ranking ke 134. Sebab mereka disangsi itu agak lama juga ya. Mungkin dalam 5 tahun ya kalau tidak silap. Mungkin kalian lebih tahu Indonesia ini disangsi sampai sebegitu. Tapi mereka step by step naik balik. Itulah pula. Rupanya sudah pernah pergi Piala Dunia ini pada tahun 1938. Jadi mungkinkah Indonesia akan kembali ke Piala Dunia pula? Ini yang kita nantikan. Dengan pemain-pemain yang ada kini mungkinlah juga kan. Oke, kita doakan yang terbaik. Berpeluang besar lolos ke babak ketiga. Dengan adanya tambahan jatah Asia di Piala Dunia 2026 menjadi 8+1 jalur playoff, maka peluang skuad Garuda jelas semakin besar. Bek keturunan Jordi Amat mengaku senang mendapatkan panggilan lagi dari Sintayong untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat masuk dalam 22 nama yang dipanggil Sintayong ke skuad Garuda untuk melawan Irak serta Filipina. Sebelumnya, bek berusia 32 tahun ini harus absen ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2024 lalu lantaran mengalami cedera. Usai pulih, Jordi Amat pun mengaku senang bisa kembali lagi membela timnas Indonesia. Terlebih kini skuad Garuda punya peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Jordi Amat pun mengaku amat senang. Bukan hanya Jordi Amat, para pecinta sepak bola tanah air pun juga merasa senang bahwa bek tangguh yang berkarir di JDT ini bisa memperkuat tim merah putih lagi. Nathan Joon kembali viral di media sosial usai memberi teguran kepada Hoki Caraka meski di luar lapangan. Nathan Joon memang dikenal sebagai pemain dengan karakter tegas. Ia bahkan tak segan untuk menegur para pemain timnas Indonesia lain ketika berada di lapangan hijau. Namun terbaru, Nathan menegur Hoki Caraka yang sedang melakukan siaran langsung dengan judul Karaoke Keluarga. Nathan yang melihat kelakuan rekannya itu langsung meninggalkan komentar. Dia pun bertanya apa yang dilakukan Hoki Caraka. Tak berselang lama, pemain Swansea City ini pun menegur rekan timnya di timnas Indonesia itu untuk berhenti bernyanyi di siaran langsung tersebut. Meski terkesan galak, tentunya komentar Nathan hanya sebatas candaan saja. Sontak, komentar Nathan tersebut mendapatkan sorotan dari para pecinta sepak bola yang tengah menyaksikan siaran langsung Hoki Caraka. Warganet tanah air pun ikut tertawa saat membaca pesan dari Nathan di kolom komentar. Itu bercanda, guys. Bek timnas Indonesia Justin Hubner memberikan reaksi setelah mendapatkan kartu merah kala membela Cerezo Osaka dalam laga lanjutan J League Cup 2024 melawan Ryukyu LC. Kondisi tersebut cukup merugikan karena Hubner sedang mencari menit bermain bersama klub. Dikutip dari komentarnya di akun Instagram Jubret Media, Justin Hubner kemudian memberikan respon terkait masalah tersebut. Ia mengaku sempat mendapatkan kritikan dari netizen setelah insiden. Bahkan banyak yang beranggapan kartu merah tersebut dilakukan dengan sengaja agar Justin Hubner segera gabung ke skuad Garuda. Namun Justin menyadari bahwa menjadi pemain timnas Indonesia tidak mudah dan penuh tantangan. Justin menilai harus siap mendapatkan kritikan atas performa di lapangan. Betul. Demikian, pemain yang saat ini dalam masa peminjaman dari Wolverhampton Wanderers FC tersebut memberikan apresiasi kepada semua supporter. Ia menegaskan hal tersebut wajar dan tidak tersinggung atas sikap netizen. Pengamat bola asal Vietnam, Quang Tung, memprediksi Vietnam mampu mempermalukan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Meski berstatus tuan rumah, tapi Quang Tung menilai Vietnam tak diunggulkan untuk bisa menjadi juara Piala AFF 2024 ini karena sedang dalam membangun kekuatan bersama Kim Sang-sik. Selain itu, ia mengakui negaranya sedang berada di bawah Thailand dan timnas Indonesia. Kendali demikian, Quang Tung melihat Vietnam memiliki peluang kecil untuk menelan kekalahan dari timnas Indonesia dalam persaingan juara grup B Piala AFF 2024. Namun ia mengatakan Vietnam kemungkinan besar tersingkir dari babak knockout jika bertemu dengan Thailand ataupun timnas Indonesia.
Namun sepak bola memiliki banyak situasi lain yang bisa terjadi. Apakah tim papan atas selalu mendapatkan keuntungan? Dan pertandingan penyisihan grup juga akan jauh berbeda dengan pertandingan babak knockout. Jadi kecil kemungkinannya kita akan kalah dari Indonesia dan hanya finish di posisi kedua grup B. Ujar Kuantung dikutip dari Soha.cn. Drawing Piala AFF 2024 mendapatkan sorotan karena timnas Indonesia satu grup dengan Vietnam. Keduanya menempati grup B bersama dengan Myanmar, Laos, dan Filipina. Meski timnas Indonesia dan Vietnam lebih diunggulkan untuk melewati fase grup ini, tetapi manajer Filipina Freddy Gonzalez memiliki pandangan berbeda. Sebab ia menilai Filipina mendapatkan keuntungan satu grup dengan dua tim papan atas Asia Tenggara tersebut. Freddy Gonzalez mengatakan Filipina berharap bisa mendapatkan hasil bagus saat berhadapan dengan timnas Indonesia dan juga Vietnam di dua laga sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Timnas Filipina ini pun hampir semua pemain keturunan ini, hampir 100% ada pemain keturunannya. Dan kalau dia turunkan semua pemain-pemain intinya nanti, pemain first 11-nya itu adalah pemain keturunan. Jadi kita lihat nanti bagaimana kesudahannya, sebab dia pun confident menang ke atas Indonesia dengan Vietnam nih. Filipina nih, dia punya manajer dengan dia punya coach nih. Namun ia menjelaskan kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai persiapan timnya untuk tampil di Piala AFF 2024. Sosok ayah kandung Emil Audero menjadi sorotan netizen di Indonesia saat meramaikan perayaan gelar juara kasta tertinggi Liga Italia atau Serie A 2023-2024 bersama Inter Milan. Dalam perayaan gelar juara tersebut, ayah Emil Audero turut mendampingi anaknya yang berkesempatan mengangkat trofi Serie A bersama dengan Inter Milan setelah merajai klasemen jauh mengungguli para pesaingnya. Namun netizen tanah air salah fokus dengan ayah Emil Audero yakni Edi Mulyadi yang memiliki wajah lokal. Sebetulnya, catatan statistik Emil Audero tak cukup mentereng musim ini. Berstatus sebagai pemain pinjaman, kiper kelahiran Mataram itu hanya tercatat tampil 3 kali bersama Inter Milan. Emil Audero lebih banyak menjadi penghangat bangku cadangan karena kalah bersaing dengan penjaga gawang utama Inter Milan, yakni Jan Sommer, yang lebih banyak dipercaya untuk mengisi pos nomor 1. Woi, boleh tahan sudah tuh dengan Inter Milan. Penyerang yang memiliki darah keturunan Indonesia yakni Jadon Molnor mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Suriname menjelang lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF. Nama Jadon Molnor masuk ke dalam daftar 32 nama pemain yang mendapatkan panggilan dari Federasi Sepak Bola Suriname atau SVB yang dirilis pada 13 Mei kemarin. Jadon Molnor sendiri merupakan penyerang muda berusia 21 tahun. Pemain kelahiran Amsterdam, Belanda itu sebetulnya menghabiskan masa mudanya di negeri kincir angin. Dia sempat berlatih bersama beberapa klub elit seperti FC Utrecht, AS Alkmaar hingga Almere City. Namun karir profesionalnya dimulai bersama klub sepak bola asal Austria pada 2021 yakni ST Polten. Jadon sendiri sempat memberikan isyarat ingin membela timnas Indonesia. Usai tak kunjung mendapatkan pemanggilan dari tim nasional Indonesia, Suriname lantas memaksimalkan jasa Jadon sebagai ujung tombaknya. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Oke, salam olahraga. Oke guys, saya tertarik dengan berita terkait dengan kembalinya Jordi Amat dan Justin Hubner juga akan kembali bersama dengan timnas Indonesia. Dan saya juga ingin menarik perhatian terkait dengan pelatih ataupun manajer timnas Vietnam dan juga Filipina. Kedua-dua tim ini juga punya keyakinan yang begitu tinggi ya. Mereka bisa mengalahkan timnas Indonesia. Filipina tadi, walaupun Filipina ini kita anggap dia belum lagi selevel dengan tim seperti Thailand dan Vietnam, tetapi keyakinan dia punya manager, dia punya coach ini begitu baik sekali ya. Mungkin dia mengetahui juga pemain-pemainnya sekarang ini banyak pemain keturunan, dan mungkin di bulan November dan Desember nanti Filipina punya satu tim yang baik. Begitu juga dengan Vietnam guys. Vietnam tadi walaupun dia katakan mungkin mereka akan kalah kepada Indonesia, tetapi mereka bisa lolos ke semifinal nanti.
Jadi keyakinan mereka untuk sampai ke semifinal dan final itu yang membuatkan coach baru Vietnam itu mungkin akan mempersiapkan timnas Vietnam dalam masa 2-3 bulan ini. Mereka sangat tertunggu-tunggu juga Piala AFF ini. Sebenarnya ramai yang tertunggu-tunggu Piala AFF ini ya. Ramai yang menantikan bagaimana Indonesia menghadapi Piala AFF ini. Dan ramai juga menjangkakan Indonesia terlalu dilihat untuk menjadi juara ya. Tetapi jangan sampai tekanan kepada para pemain-pemain itu. Memang kita punya ekspektasi itu Indonesia ini akan menjadi juara Piala AFF itu sekiranya pemain yang sama di timnas senior itu bermain nanti di Piala AFF. Tapi dikabarkan mungkin kesemua tim-tim ASEAN ini akan menghantar U20 ataupun U23. Jadi pemain-pemain pelapis ini hanya menggantikan atau menjadi pelapis kepada timnas senior ini untuk bermain di Piala AFF. Jadi untuk expect terlalu tinggi kejuaraan kepada Indonesia itu mungkin itu menambahkan beban ya kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi biar kita santai-santai, biasa-biasa saja. Walaupun Piala AFF ini tidak masuk dalam kalender FIFA, tetapi sebenarnya netizen, fans Indonesia, Ultras Garuda juga mengharapkan kemenangan Indonesia di Piala AFF ini sebab Indonesia belum pernah lagi menjadi juara ya. Jadi sangat wajar juga netizen ini menginginkan satu kejuaraan untuk Indonesia. Cumanya kalau terlalu ekspektasi bahwa Indonesia itu akan menjadi juara, mungkin satu bebanan, tekanan kepada pemain-pemain itu. Jadi biar pemain itu santai, tenang. Dan kita takut juga nanti yang akan bermain ini mungkin U20 atau U23. Jadi untuk menjadi juara itu mungkin agak sulit juga. Kalau kita lihat di Asia Tenggara ini mungkin dia punya situasi itu agak berbeda sedikit ya dengan Piala Asia. Walaupun di Piala Asia Indonesia sudah mengalahkan tim-tim besar ya seperti Jordania, Korea Selatan, kemudian Australia. Tetapi di Asia Tenggara ini mungkin suasana itu akan berbeda sedikit. Sebab di sini rivalnya lagi kuat ya. Dan Vietnam, Thailand, Malaysia juga masing-masing ingin jadi juara. Jadi itu yang bedanya dengan permainan di Asia itu. Jadi kalau tekanan itu terlalu tinggi kepada Indonesia, mungkin pemain-pemain agak satu bebanan yang besar. Jadi biarkan mereka santai, biarkan mereka fokus, dan netizen tidak perlu untuk terlalu berlebih-lebihan. Jadi kita santai-santai guys, kita cool ya. Yang penting Sinteyong dapat jalankan tanggung jawabnya, dia mengatur strategi taktikalnya dengan baik, dan pemain-pemain gembira macam Jordi Amat tadi, gembira dia kembali dipanggil oleh timnas Indonesia ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri guys terkait dengan perkabaran terbaru ini. Jangan lupa untuk kalian komentar di ruang kolom di bawah ya. Kepada yang baru mampir ke channel Askalani Studio, jangan lupa juga untuk dukung dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke guys, sampai jumpa lagi kita di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.